Jika kamu tinggal di Jepang, perusahaan akan menjaga lingkar pinggangmu. Di Amerika Serikat, kamu tidak akan bisa menaruh ayam di atas kepala meskipun sangat menginginkannya. Ditambah lagi, kamu akan menemukan telur Kinder Surprise hanya di pasar gelap di negara ini. Di Australia, kamu tidak diizinkan menyentuh bohlam di tempat umum. Ya benar, kita bicara soal larangan dan hukum paling aneh di dunia. Pinggangmu tidak boleh terlalu lebar di Jepang atau kamu mungkin akan dapat masalah. Aku nggak bercanda. Ada peraturan aneh di negara ini yang disebut hukum Metabo. Peraturan ini diterapkan untuk mencegah penduduk Jepang mengalami kenaikan berat badan. Sejak tahun 2008, semua orang dari usia 40 hingga 74 tahun harus diukur pinggangnya oleh pemberi kerja. Tujuan utama kampanye ini adalah untuk mengurangi populasi orang yang kelebihan berat badan sebanyak 10 hingga 25%. Jika lingkar pinggang pria lebih dari 85 cm dan wanita di atas 90 cm, mereka harus melakukan banyak aktivitas fisik. Dan kelas penurunan berat badan ini didanai oleh pemberi kerja. Jika perusahaan berulang kali gagal memenuhi target tertentu, misalnya mengurangi jumlah karyawan yang kelebihan berat badan, mereka akan didenda. Ada beberapa laporan soal perusahaan besar yang didenda hingga 19 juta dolar karena tidak memenuhi target. Panasonic kabarnya memberi karyawannya handuk cek Metabo dengan tanda seperti pita pengukur. Hal ini memungkinkan karyawan memantau ukuran pinggangnya dan untuk menyeka air mata mereka jika tidak memenuhi persyaratan. Namun beberapa perusahaan tidak terlalu ketat soal aturan ini. Pada awalnya, pihak berwenang ingin memastikan ada minimal 65% partisipasi. Bagaimanapun bukan berarti bahwa hukum Metabo melarang obesitas, sehingga membuatnya ilegal. Di Amerika Serikat tidak ada yang akan mengomentari ukuran lingkar pinggangmu. Tapi kalau kamu mengeluarkan Kinder Surprise dari sakumu, kamu akan diminta membayar denda besar. Masalahnya, produk pangan yang mengandung benda non-nutrisi dilarang secara hukum di negara ini. Kecuali jika benda-benda non-gizi ini memiliki fungsi, seperti stik di dalam permen lollipop. Beberapa dekade lalu, Komisi Keamanan Produk Konsumen memeriksa dan menarik kembali beberapa telur Kinder Surprise yang diimpor ke Amerika Serikat secara ilegal. Mainan di dalam telur ini memiliki bagian-bagian berukuran kecil. Para anggota komisi memutuskan produk coklat ini ditujukan untuk anak-anak dari segala usia, termasuk balita. Tapi karena produk ini melanggar peraturan komponen kecil, mereka menyimpulkan Kinder Surprise harus dilarang untuk diimpor ke AS. Pada bulan Januari 2011, satu orang terancam didenda lebih dari 200 dolar karena membawa sebutir telur Kinder melintasi perbatasan Amerika Serikat ke Minnesota. Dan pada bulan Juni 2012, dua pria dari Seattle ditahan selama 2,5 jam setelah kembali ke AS dari perjalanan ke Vancouver. Mereka membawa 6 telur Kinder Surprise di mobil. Mereka terkejut ketika potensi denda diumumkan, 2.500 dolar per telur. Meski begitu, telur Kinder Surprise tetap populer di pasar gelap. Kamu bisa dengan mudah membeli Kinder Surprise di Swedia, tapi kamu tidak bisa membawa beberapa produk lain ke negara ini, misalnya sosis, mentega, coklat, dan bahkan kentang yang ditanam di luar Uni Eropa. Produk kadaluarsa juga dilarang, khususnya sosis dan mentega. Langkah yang tidak biasa ini diambil untuk melindungi pasar internal dan pertanian Swedia. Di saat yang sama, larangan ini memiliki interpretasi yang lebih luas tentang pembatasan impor yang lebih umum. Seperti semua produk daging dan susu yang diimpor dari negara-negara di luar Uni Eropa. Adapun produk yang tidak bisa dibawa pulang sebagai oleh-oleh dari Swedia adalah surströmming. Setidaknya kalau kamu bepergian dengan pesawat, ini adalah makanan lezat terkenal yang terbuat dari ikan herring laut yang difermentasi. Setelah ditangkap, ikan ini disimpan dalam larutan air asin. Sekitar 2 bulan kemudian, ikan haring yang telah diawetkan sebagian dimasukkan ke kaleng kedap udara dan terus terfermentasi selama sekitar 1 tahun. 3 hari setelah membuka kaleng surströmming, bau fermentasi ikan haring masih akan tercium di udara. Bau itu akan menempel di kulit dan rambutmu, bersembunyi di antara benang-benang taplak meja. Bayangkan sekaleng makanan bau ini meledak di pesawat akibat perubahan tekanan atmosfer di dalam kabin. Kamu pasti akan meminta mendarat segera. Dan jika keinginanmu dikabulkan, kamu bisa mendarat di Wisconsin, di mana dulu dilarang menaruh ayam di kepala. Ya, kamu nggak salah dengar. Sebenarnya tidak jelas apakah hukum ini pernah ada, tapi yang pasti sekarang sudah tidak berlaku lagi. Tapi rumornya, kamu tidak bisa memasuki Wisconsin jika membawa ayam di kepala.
Tapi memangnya untuk apa menaruh burung di kepala? Betapapun konyolnya hukum ini terdengar, sebenarnya tidak sepenuhnya unik. Di negara bagian sebelahnya, Minnesota, kabarnya ilegal untuk memasuki negara bagian ini sambil membawa bebek di kepala. Sepertinya ini membuat perbatasan antara kedua negara bagian menjadi zona bebas burung. Bagaimanapun hukum ini kemungkinan tidak lebih dari mitos urban. Itu bukan akhir dari kisah ayam. Di kota Quitman, Georgia, ayam secara resmi dilarang menyeberang jalan. Undang-undang kota ini secara resmi menyatakan jika kamu memelihara unggas, kamu tidak boleh membiarkan mereka berkeliaran di jalanan kota atau memasuki properti milik orang lain. Undang-undang ini diterapkan agar orang-orang menjaga burung peliharaan mereka tetap terkurung dengan baik setiap saat dan mencegah mereka berkeliaran di properti publik. Jadi jika tinggal di Quitman, memelihara ayam dan membiarkannya berkeliaran bebas, siap-siap saja dikenai denda besar. Di Victoria, Australia, ayam bebas melakukan apapun yang mereka inginkan, tapi manusia tidak. Dulu mengganti bohlam adalah tindakan ilegal, kecuali kamu seorang teknisi listrik berlisensi. Mengambil bola lampu sendiri bisa dikenai denda sebesar $10 Australia. Untungnya, revisi Undang-Undang Keselamatan Listrik tahun 1998 membawa pembaruan yang diperlukan untuk aturan ini. Menurut peraturan itu, masih ilegal untuk melakukan pekerjaan listrik sendiri jika tidak memiliki lisensi. Tapi kamu boleh mengganti bohlam dan mencabut steker dari stop kontak sendiri. Tetap saja, kamu masih tidak diizinkan untuk mengganti bola lampu di tempat komersial dan publik, khususnya di Australia Barat. Ngomong-ngomong, hal lain yang tidak boleh dilakukan di Victoria adalah menerbangkan layang-layang yang mengganggu orang lain atau menyanyikan lagu atau balada cabul di tempat umum. Di Queensland, memasang iklan lowongan kerja palsu adalah tindakan ilegal. Dan di New South Wales, pengemudi yang menyipratkan lumpur ke penumpang bus umum dapat didenda hingga $2.200. Meskipun Kanada berada di belahan dunia lain, negara ini juga punya larangan-larangan yang aneh, dan salah satunya terkait dengan koin. Di negara ini, tidak ada yang lebih penting daripada kesopanan. Dan ketika berbelanja di sana, kamu tidak boleh merepotkan kasir dengan memberi terlalu banyak uang koin. Jadi ada batasan hukum tentang jumlah koin yang bisa digunakan untuk satu transaksi. Undang-undang mata uang yang diterapkan pada tahun 1985 menyatakan bahwa seseorang tidak boleh menggunakan lebih dari 25 koin 1 sen, 100 koin 5 sen, 100 koin 10 sen, 40 koin 25 sen, 25 koin $1, atau 20 koin $2 dalam satu kali transaksi. Jika melebihi batas ini, penjual bisa menolak untuk menerimanya, dan kamu tidak bisa komplain, hukumnya memang begitu. Aturan ini dibuat untuk mencegah orang membayar barang mahal dengan ratusan atau ribuan koin dan membuat kasir menghitungnya. Jika tidak tinggal di Kanada, batasan seperti itu mungkin tampak aneh. Di saat yang sama, hal ini mulai masuk akal ketika kamu membaca bahwa pada tahun 2015, seorang mahasiswa Amerika harus membayar denda parkir $110 dan memutuskan untuk membayarnya dengan 11.000 koin 1 sen. Dia harus mengunjungi beberapa bank untuk mengumpulkan koin-koin itu dalam 5 kotak raksasa.